dulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Baik. Alhamdulillah semangatnya masih luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah bisa istiqomah dari awal sampai akhir. Nah, ada kejutan pada kesempatan uh, malam hari ini dan insya Allah seterusnya ya Bunda Susan. Ya, setiap pekan kita akan bagi-bagi keajaiban khusus untuk teman-teman yang istiqomah. Nah, Allah aja kan selalu membagi-bagi keajaiban untuk orang-orang yang istiqomah. Nah, kenapa enggak kita? Kami ingin memuliakan teman-teman semuanya dengan cara kita akan bagi-bagi door prize. Coba mana angkat tangannya yang mau hadiah, mau ajaib dapat door prize dari Bunda. Saya Bunda. Ayo yang di Google Meet angkat tangannya. Bunda Herli. Saya Bunda. Ya, insya Allah nanti kita akan bagi-bagi door prize buat teman-teman semuanya, yaitu berupa special gift ya dari Bunda Susan, dikirim langsung tanpa ongkir. Keren apa enggak tuh? Tanpa ongkir, udah langsung aja gitu ya. Nah, makanya dengan catatan ya, catatannya adalah teman-teman semuanya dari awal sampai akhir ikut menyimak kajian, karena nanti di akhir kita akan kocok ya Bunda. Kita akan mengundi gitu ya. Mengundi boleh nggak sih dalam Islam sebenarnya? Boleh-boleh aja sih kalau mengundi dalam Islam itu, kalau selama itu ya digunakan untuk hal yang baik gitu ya, digunakan untuk hal yang baik. Jadi teman-teman semuanya nanti, mohon maaf yang masih berbicara saya tutup mic-nya dulu. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman saya ulangi lagi ya. Nah, kita akan ada door prize pada malam hari ini dan seterusnya setiap pekan ya, ibaratnya kita akan memberikan apresiasi buat teman-teman yang rutin ya istiqomah dari awal sampai akhir mengikuti kajian ya. Nah, ini bukti dari keseriusan kami untuk membina teman-teman semuanya, karena kita juga melihat kita bagaimana perjalanan dari teman-teman semuanya untuk menciptakan keajaiban untuk diri teman-teman sendiri. Maka ketika Allah sudah berusaha, sudah melihat teman-teman itu berusaha untuk sungguh-sungguh ya menyimak kajian ya, nanti teman-teman nanti juga akan mendapatkan special gift dari kita semuanya. Tujuannya apa? Nggak lain dan bukan, kita ingin memuliakan teman-teman semuanya ya, teman-teman supaya semangat belajarnya ya. Jadi nggak usah nanti, mohon tolong ya, kalau door prize-nya sudah sampai di rumah masing-masing, jangan dilihat wujud barangnya, tapi lihatlah dari ketulusan pemberinya gitu, tujuannya apa gitu ya. Ibaratnya kalau wujud barangnya teman-teman kayak gini, donasi 100.000 gitu ya satu bulan, tapi tiba-tiba dapat door prize-nya 50.000, berarti sebenarnya teman-teman untung gitu kalau hitungan pakai logika manusia gitu. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi dan supaya teman-teman ini betah, semakin senang belajar, karena belajar itu sesungguhnya menyenangkan gitu. Belajar itu sesungguhnya menyenangkan dan membahagiakan. Jangan sampai kita setelah dapat keajaiban ya dapatnya kayak gini gitu, merasa kurang. Nah, akhirnya nanti Allah nggak suka, jadi makin nggak ajaib diri kitanya ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Ini Bunda Susah sedang ngobrol nih ya. Oh iya, Bunda Murti keren. Nah, ngajak cucunya. Assalamualaikum Bunda Murti. Supaya teman-teman nanti juga bisa menyimak penjelasannya ya, penjelasannya nanti ada diulang-ulang lagi di YouTube-nya ya teman-teman, supaya kita masuk ke alam bawah sadar dan menjadi sebuah habit nantinya ya. Kalau kita mengulang-ulang pembelajaran, kemudian kita bisa mencatat hal-hal penting yang ada dalam pembelajaran itu, karena Imam Syafi'i bertutur, ikatlah ilmu dalam sebuah tulisan. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah manfaat dan keberkahan dari ilmu, maka ilmu itu harus diikat dalam bentuk tulisan ya. Karena dulu waktu kita sekolah juga kita nyatet gitu, apa yang Bapak Ibu guru kita berikan kepada kita pada saat zaman sekolah, pasti kita catat kan? Dan teman-teman hasil dari catatan-catatan itu teman-teman nggak akan lupa gitu ya. Pasti ingat selalu. Kalau saya tanya rumus dari ya, matematika misalnya, rumus dari mencari luas dari
bujur sangkar atau persegi. Apa rumusnya? Rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari mencatat. Ya, setelah mencatat kita ingat-ingat kembali, kita flashback kembali gitu ya. Nah, ini dia sebuah jurus ya yang ada dalam magnet rezeki. Kita namakan Ustadz Nasrullah menamakan judul ini sebagai LOP, tetapi seringkali kita mendengar bahwa di luar sana kok ada yang namanya LOA. Lalu apakah itu LOA? Nah, LOA itu singkatan dari Law of Attraction. Ya, Law of Attraction. Sedangkan LOP dalam magnet rezeki singkatannya adalah Law of Projection. Bedanya apa? Law itu artinya hukum, ya. Of itu artinya sebuah, dan attraction adalah artinya ketertarikan. Sedangkan LOP dalam magnet rezeki artinya Law of Projection, hukum dari proyeksi. Nah, ya saya spill yang menemukan atau membuat buku. Jadi LOA ini awalnya dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang warga negara Amerika yang bernama Rhonda Brain. Rhonda Brain ini seorang bule ya, dan rambutnya pirang. Beliau ini adalah seorang penulis yang sudah menuliskan beberapa buku bestseller sampai ke mancanegara, dan akhirnya salah satunya adalah buku LOA ini, hasil dari pemikiran beliau terhadap alam semesta, dan ketertarikannya ternyata setiap kita memancarkan sebuah pikiran ke alam semesta, nah, alam semesta itu menanggapi. Nah, akhirnya beliau ini seorang spiritualis gitu ya di Amerika sana. Kemudian pemikiran-pemikiran beliau ini dibukukan. Setelah dibukukan, sampailah ke tangan Ustadz Nasrullah dan dibaca. Ya, setelah dibaca oleh Ustadz Nasrullah itu bilang, wah ini menarik banget gitu, bukunya menarik banget. Sebenarnya ini adalah ilmu Islam banget, Al-Quran banget. Kok dia bisa tahu gitu ya? Kok dia bisa tahu? Tapi setelah dibaca-baca gitu ya, ujung-ujungnya LOA itu melarikan dirinya, bermuaranya adalah ke Tuhannya mereka, bukan ke Tuhannya kita. Nah, ini saya harus membuat sebuah rangkuman yang bisa disesuaikan untuk dipelajari oleh orang-orang Muslim. Sesungguhnya ilmu LOA itu ada bersumber dalam Al-Quran. Lalu Ustadz Nasrullah pun merancang sebuah jurus dalam ilmu magnet rezeki yang dinamakan dengan jurus LOP, Law of Action. Dan kemudian nggak lama setelah LOP launching, ternyata ada seorang konseptor buku juga ya, beliau seorang pemikir dan seorang konten kreator juga, motivator juga, akhirnya membuat buku yang mungkin teman-teman sudah sering melihat, yang namanya buku Law of Attraction, tapi diberi judul Quranic Law of Attraction. Nah, bedanya apa? Ya, buku Quranic Law of Attraction dengan Law of Projection. Nah, buku Quranic Law of Attraction ini, ya saya lihat dulu ya, ini yang mengarang buku ini adalah seorang pemikir ya, dia seorang ustadz juga, tetapi beliau ini mengambil ya namanya Ustadz Rusdin Esrauf ya, Ustadz Rusdin Esrauf. Nah, ini saya ganti share screen-nya supaya teman-teman juga bisa mengerti ya, ada bukunya. Nah, ini ya teman-teman, namanya Quranic Law of Attraction. Nah, buku ini bestseller juga, tapi belum mampu mencapai bestsellernya RMR, Rahasia Magnet Rezeki, karena lebih lengkap. RMR itu lebih lengkap dan the best banget gitu ya. Saya udah bukunya juga ini. Saya baca bukunya walau belum selesai, tapi saya tahu intinya gitu. Dan sangat menarik sekali buku Quranic Law of Attraction ini karena disangkutkan dengan ketertarikan hukum semesta alam kepada Al-Quran. Tetapi buku RMR menurut saya lebih menarik karena lebih lengkap isinya ya. Kemudian saya juga ingin membahas lagi apa bedanya LOA dengan LOP. Nah, oke. Rhonda Brain memberikan kesimpulan ya bahwa di alam semesta ini setiap pikiran positif akan membawa hal positif, sedangkan pikiran negatif juga berlaku sama,
akan membawa hasil negatif. Jadi LOA ini adalah hukum ketertarikan, tarik menarik antara semesta dengan apa yang kita pancarkan sesungguhnya. Tapi Rhonda Byrne bilang bahwa ini hukum ketertarikan itu untuk menarik pikiran yang tidak baik berubah menjadi pikiran yang baik. Ya. Karena Rhonda Byrne bilang bahwa semesta itu tidak menyukai yang hampa. Jadi semesta tidak menyukai orang yang bengong gitu. Ibaratnya seperti itu. Orang yang bengong itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Kalau seumpama kita ada persoalan, kemudian persoalan itu hanya kita lamunkan supaya selesai. Kemudian apakah persoalan ini akan selesai setelah kita melamun? Tidak akan gitu. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah sebuah solusinya, ya, misalnya kita punya amanah. Kemudian kita pikirkan bahwa tiba-tiba uang masuk ke rekening, pakai afirmasi gitu. Kalimat-kalimat afirmasi yang sering kita share di grup itu mohon diperhatikan ya. Bunda Susan juga sering nge-share gitu. Ini cara afirmasinya seperti ini, seperti ini. Monggo silakan teman-teman sekalian ambil mana yang mudah ya. Jadi kita tidak membebani istilahnya Bunda Susan yang kemarin belum selesai kenapa dikasih yang baru gitu. Tidak, tapi semuanya itu harus dilanggengkan, diistiqomahkan buat teman-teman semuanya, diambil mana yang mudah ya, mana yang mudah. Misalnya saya mudah pakai afirmasi tarik uang yang ini, yang pakai Yagoni yang Mukni, silahkan. Atau saya pakai ini aja, pakai zikir magnet rezeki ya, Al-Malikul Hakul Mubin, silahkan gitu ya. Jadi ya, intinya jangan sampai kita hampa, ya, jangan sampai kita merasa kosong, tidak baik-baik aja gitu. Nanti hasilnya juga pikiran-pikiran yang tidak positif menempel pada diri kita, akhirnya kita tidak bisa untuk merilis persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Nah, kemudian dalam bukunya ya Law of Attraction, Rhonda Byrne juga bilang bahwa masa kini adalah masa yang paling sempurna. Nah, jadi kita nggak boleh hidup di masa lalu. Nah, seperti Ustadz Nasrullah bilang gitu kan. Nah, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, ketidaktepatan di masa yang lalu, tapi ya masa depan itu tidak bisa kita prediksi. Tapi masa kini setelah hari dibangkitkan kita akan kembali kepada Allah, gitu ya. Di sini ada kata waladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang menjadikan bumi ya zalulan famshu fi manakibiha, untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Ini saya garis bawahi ya. Famshu fi manakibiha, ya, mudah dimanfaatkan. Jadi Allah itu nggak pernah sekalipun menginginkan kita dalam keadaan yang tidak baik dan dalam keadaan yang sulit, gitu ya, dalam keadaan yang sulit tidak mudah. Allah sudah bilang di sini, bumi itu dijadikan untuk manusia dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Contohnya apa? Ada sawah, kita bisa garap, kemudian kita bisa tanam padi di sana, kemudian ada kolam gitu, kita bisa sebar ikan atau nangkap ikan di sungai. Itu mudah semua, di laut banyak ikan gitu kan. Sumber makanan manusia di bumi ini lengkap. Ya, contoh bagaimana ke flashback kita melihat bapak kita Nabi Adam sama Siti Hawa, apa ada listrik, apa ada sinyal, apa ada HP waktu itu gitu kan. Semuanya serba mudah dan mereka nggak mikirin uang, karena emang nggak ada uang gitu. Mereka juga nggak mikirin utang, lah mau utang sama siapa, cuma hidup berdua. Ya nggak. Nah, itu dalam keadaan mudah, bumi itu diciptakan dalam keadaan mudah ya. Oksigen ada, kita tinggal menghirup. Nah serba mudah hidup ini sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kenapa kok pada perjalanannya menjadi diri kita sekarang gitu ya, persoalan-persoalan kita sekarang menjadi amat tidak mudah ya, persoalan politik yang semakin bahari itu, sampai kemarin demo, kemudian ada orang yang depresi, kemudian ada pembunuhan gitu dan lain sebagainya ya. Negara ini sedang tidak baik-baik aja sampai ada peringatan darurat. Sebenarnya negara kita itu baik-baik aja, kenapa mesti harus dikeluarkan peringatan darurat gitu? Kita nggak sedang dalam keadaan perang gitu ya kan. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang berusaha membuat ketakutan gitu untuk Indonesia. Padahal kalau seandainya Ustadz Nasrullah kan bilang pengen mewujudkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki.
Seandainya kita semua yang di sini kan sudah terbiasa mengamalkan ilmu magnet rezeki, dan kemudian kita yang ada di sini ya LOP bareng-bareng gitu, LOP bareng-bareng, kita bisa ajaib bareng-bareng. Nah, mereka yang di luar sana sekali-kali kita LOP kan juga, kita doakan dalam kebaikan, keberkahan, dan supaya mereka ini mau belajar gitu ya, supaya mereka ini juga baik-baik aja, pemikirannya nggak overthinking gitu ya, negaranya baik-baik aja, tidak dalam keadaan perang, dikeluarkan peringatan darurat gitu. Seolah-olah mereka ingin memecah belah bangsa ini dari dalam gitu, memecah belah bangsa ini dari dalam, mengadu domba ya antara mahasiswa dengan aparat, dengan pemerintah gitu. Sebenarnya ada oknumnya itu yang harus bertanggung jawab di balik semua ini gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, respon dari seorang pengamal magnet rezeki, nggak usah ikut ngeblok ya, blok manapun nggak usah dibela gitu. Saya membela pendemo, saya membela pemerintah, nggak usah. Tapi sikap kita adalah di sikap pertengahan, yaitu mendoakan yang terbaik buat bangsa ini, sembari kita sendiri yang memperbaiki diri gitu. Nggak usah terlalu repot mikirin urusannya orang lah gitu kan. Nah, ibaratnya negara ini sebenarnya sudah ada posisi-posisi yang mengurusnya masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing gitu ngikutin politik, atau terlalu bingung ngikutin inflasi harga-harga. Tugas kita gampang kok. Nah, Allah bilang ya keadaannya mudah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau memancarkan aja. Dalam ilmu LOP kan kita dilatih untuk memancarkan energi yang baik-baik saja, kita positive thinking. Nah, maka jelajahilah. Nah, Allah bilang wakulumi rizki ya. Mudah, maka jelajahilah segala penjurunya ya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan makanlah wakulu mirizki, makanlah sebagian dari rezekinya Allah. Nah, hanya kepada Allah lah kita akan dibangkitkan ya, jadi sudah mudah semuanya gitu, nggak usah serakah gitu. Jadi itu mengikat ya, makanlah sebagian dari rezekinya aja, sebagian itu udah cukup sebenarnya buat kita, nggak usah serakah menguasai, ingin seluruh negara Indonesia ini tunduk sama saya gitu, tidak perlu seperti itu. Nah, ini peringatan gitu ya, peringatan untuk kita semuanya ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menghadapi situasi-situasi yang ada, termasuk keadaan Indonesia, termasuk keadaan diri kita pribadi, kita persoalan yang saat ini masih kita hadapi ya, bungkus permen ya, paradox of candy. Nah, kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ya, Allah menyebutkan ayat yang ke-77 ya, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul ya, darul akhirata wala tansa nasibika minat dunya wa ahsin kama sanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Dan carilah, ini perintah Allah, carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, pahala negeri akhirat. Nah, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, Allah perintah yang pertama apa? Cari pahala untuk negeri akhirat, bukan negeri dunia. Jadi kalau kita mau keajaiban itu, tujuannya jangan serta-merta, misalnya saya ingin lunas amanah 200 juta umpama. Nah, serta-merta kita ingin tujuannya adalah dunianya itu gitu. Kalau kita bertujuan hanya amanah lunas, keajaiban saya dapat, udah selesai di dunia, Allah kasih itu di dunia, tapi bagian kita di akhirat kita nggak dapat. Kenapa bisa begitu? Karena kita niatnya hanya untuk mengejar dunia. Jadi teman-teman semuanya berhati-hati ketika kita belajar di magnet rezeki, tujuannya apa gitu ya. Jangan tujuannya hanya bermuara kepada persoalan-persoalan saya supaya segera tuntas ditolong Allah, tapi kita lupa bagian kita yang di akhirat sebenarnya apa gitu. Umpamanya apa bagian kita yang di akhirat ya, menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain itu tahu manfaat belajar MR itu apa, kabar-kabarkan gitu kepada orang lain. Nah, ini sudah menjadi bagian kita menunjukkan kepada mereka hal yang baik gitu ya. Orang-orang yang belum belajar MR kita tarik untuk belajar MR, minimal di grup reguler dulu biar tahu MR itu seperti apa gitu. Dan setelah itu nanti kita kabar-kabarkan gitu ya, kabar-kabarkan, sebarkan. Dengan begitu kita sudah mengetahui tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Kalau kita mau mengajaibkan diri kita sendiri, maka jangan lupa bagian untuk mengajaibkan dengan menunjukkan jalan kebaikan untuk orang lain. Nggak boleh egois gitu. Kita turun garis kebenaran. Bunda lawang saya aja belum ajaib gitu, saya merasa
belum pantas gitu ngajakin orang lain, siapa bilang gitu kan. Rasul aja bilangnya apa sih yang dimau Rasul gitu kan, bilangnya Rasul itu tunjukkanlah kebaikan walau hanya satu ayat gitu. Taunya ayat ini doang ya tunjukkan, taunya Al-Fatihah doang, Bismillahirrahmanirrahim, manfaat Bismillah itu apa ke orang lain, tunjukkan gitu ya. Nah, kalau ya dari berapa orang yang masuk ke Zoom dan berapa orang yang masuk ke Google Meet ya, saya hitung ya 53 orang yang hadir di sini itu mau ya, menyebarkan kebaikan walau satu ayat saja dalam Al-Quran dan mengabarkan. Saya yakin satu orang ngomong ke orang lain satu kebaikan. Misalnya Pak Ismail ngomong ke istrinya, ajak yuk Bu, ternyata istrinya belum mudah. Jangan lantas kita patah semangat. Ya, terserah Allah hasilnya apa, yang penting kita sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya ke orang lain. Nanti lihat aja, kita tinggal ibaratnya menabur benih kok gitu kan. Kita kasih kabar aja, yuk masuk grup privat LFF LOP lah, kok grupnya kok bayar. Loh, jelaskan manfaatnya. Grup berbayar itu artinya kita dilatih untuk berdonasi, bersedekah, menyukai sedekah terhadap ilmu gitu ya, memuliakan ruangan ilmu. Bandingkan dengan grup yang tidak ada donasinya, sepele gitu. Ada zoomnya bareng nggak mau. Orang-orang yang dikasih tahu ada zoom dunia, bagian dari dunia apa? Berbuat baik kepada orang lain. Kemudian boleh kita bekerja ya. Kemudian kita juga bisa ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk mencari rezeki di dunia gitu. Mencari rezeki di dunia tujuannya untuk mendapatkan harta, itu boleh gitu. Silahkan, tapi yang pertama diutamakan adalah negeri akhiratnya dulu. Ya, di sini Allah bilang berbuat baiklah kepada orang lain gitu. Udah jelas banget gitu ayatnya. Yaitu ini yang biasa kita gunakan untuk dalil atau hujah ya, jurus merawat terumbu karang. Berbuat baiklah kepada orang lain walaupun hanya satu ayat, sebarkan kebaikan. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan gitu ya. Mau nggak kita dicintai Allah gitu? Ataukah kita mau menjadi orang yang tidak Allah sukai gitu? Itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Dan kita LOP. Nah, jika LOA mengajari kita mengenal hukum ketertarikan, ya tadi di dua ayat yang sudah dijelaskan surat Al-Mulk dan surat Al-Qasas tadi kan, itu adalah bagian dari mengenal hukum ketertarikan ya. Jadi kita bisa menarik rezeki. Allah sudah jelaskan, boleh kita mengambil bagian di dunia ini, silahkan. Untuk mau ajaib, pengen minta hajat apapun silahkan gitu kan. Dengan memancarkan ketertarikan sudah jelas gitu. Maka yang perlu kita kenal adalah LOP untuk memperdalam LOA gitu. Jika LOA mengajari kita mengenal sebuah hukum ketertarikan, maka sebelum hal yang kita inginkan ya, sebelum hal hajat yang kita inginkan itu terwujud, pakailah LOP. Ya, LOP itu mengajarkan kita memancarkan energi yang baik, bukan hanya sekedar menarik, tapi dipancarkan dulu. Ya. Memadukan LOA menjadi LOP adalah penyempurnaan hukum ketertarikan di semesta. Ya, kalau kita menarik mobil dan kita mau narik rumah, kita mau narik keajaiban lunas utang, lunas amanah, kita pancarkan dulu, proyeksikan dulu. Ya, proyeksikan dulu, bayangin dulu gitu. Sebuah rumah yang bagus ada di depan kita, kita bisa ada berdiri di depan Ka'bah, itu kita pancarkan dulu. Nah, setelah kita pancarkan itu bisa tertarik. Kalau kita nggak dipancarkan dulu, di LOP dulu, tidak akan bisa mudah terwujud. Nah, tapi ada alurnya. Untuk bisa LOP itu segera terwujud itu harus mengikuti runtutannya. Ya, runtutannya apa? Satu, menguasai pikiran. Nah, jadi pikiran kita harus kita kuasai, jangan sampai nafsu kita yang menguasai pikiran kita, tetapi otak kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Dibalik ya, otak kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Misalnya, saya kan sedang punya amanah gitu. Saya kan sedang punya amanah. Jatuh tempo hari Minggu. Hari Minggu dari hari Kamis ini tinggal 2 hari lagi. Pikiran saya kalut dong, gitu. Pikiran saya galau dong, karena saya belum punya gambaran, kemana saya harus mencari uang. Itu pikiran orang umum. Nah, itu pikiran orang umum. Sedangkan pikiran dari orang magnet rezeki kita kuasai pikirannya. Dibalik, besok hari Minggu ada debt collector yang mau nagih ya ke rumah. Kita pancarkan dari sekarang.
debt kolektornya baik, nggak jadi nagih, saya dikasih waktu perpanjangan, nanti saya ada uang. Nah, uangnya itu ditarik dulu, dipancarkan dulu. Nah, yang mengasih saya uang adalah si A, misalnya, boleh kok, nggak apa-apa gitu. Atau membayangkan tiba-tiba tabungan di rekening itu ada saldo, yang ngirimin saldo rekening gitu ya, untuk bisa ditarik uangnya tunainya untuk dibayarkan, membayar aman. Kayak gitu dulu latihannya gitu. Di MR itu latihannya adalah menguasai pikiran. Jangan langsung tiba-tiba galau, waduh gimana nih, pusing. Nggak mungkin deh tiba-tiba dapat uang ya secara goib. Mungkin karena Allah bekerja di luar logika. Kita siapa? Kita manusia. Allah siapa yang memiliki semesta kita. Kan? Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, batasan keajaiban itu adalah sekehendaknya Allah, gitu kan. Kalau kita orangnya yang suka mengeluh, kalau kita jenis orangnya yang suka nggak percayaan, nggak yakin, gitu, ya nggak akan bisa terwujud, ya menguasai pikiran, gitu. Dikasih tahu lah, misalnya teman saya yang masih punya amanah, Bun, saya tuh punya amanah sekian juta, puluhan juta nggak lunas-lunas, aja masuk MR, gitu kan. Nanti saya ajari caranya, nanti ya bisa ya lunas seketika dengan kehendaknya Allah, gitu. Ya oke, saya masuk. Setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia masuk, dapat keajaiban ya, alhamdulillah, gitu. Pun benar, saya tiba-tiba ada yang ngasih beras, saya tiba-tiba bapak kerja lagi, saya tiba-tiba kemudian ada kemudahan dari suami, gitu. Suami mengirim rekeningnya lebih buat bayar amanah, gitu. Saya alhamdulillah, saya udah ajaib. Oke, alhamdulillah, lanjutkan, saya bilang kayak gitu, gitu. Terus dia bilang, nanti dulu Bun, uangnya buat bayar amanah. Uangnya buat bayar amanah, saya nggak bisa perpanjang RFFLOP. Lah kenapa, gitu? Ya pokoknya biar amanah saya lunas dulu Bun, nanti saya ikut lagi RFFLOP-nya. Setelah itu saya tanya lagi bulan berikutnya, gimana? Amanahnya sudah lunas, makin berkurang? Enggak Bun, amanah saya malah tambah, gitu. Nah itu karena nggak mau percaya, nggak mau yakin, nggak mau menguasai pikirannya sendiri. Yang dia kuasai apa? Hawa nafsunya dulu, gitu kan. Nah nanti setelah persoalannya datang makin tidak mudah, makin tidak ringan, baru gitu masuk lagi. Ya benar Bunda Vita, gitu. Saya mau belajar lagi, alhamdulillah. Ya tugas saya hanya menyampaikan, nggak ada beban, gitu. Kalau dia mau, alhamdulillah. Nggak mau, ya udah, gitu kan. Yang penting saya, kewajiban saya sama Allah sudah selesai. Saya penyampai, gitu. Saya ingin melatih, gitu. Saya ingin teman-teman ajaib. Tapi yang mau diajaibkan nggak mau, ya udah, mau gimana lagi, gitu ya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Sudah jelas ayatnya, ya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, gitu ya. Bahwa yang terang itu nampak nyata, yang gelap juga tampak nyata. Gitu. Makanya ya saya mengingatkan teman-teman semuanya ini dalam rangka saya sayang, gitu ya, sama teman-teman semuanya, supaya teman-teman ini bisa berlatih terus di MR dengan menguasai pikirannya. Sebenarnya setelah pikiran kita berhasil kita kuasai, pancarkan, gitu, pancarkan energi yang baik. Nah, alhamdulillah, pakai afirmasi pagi yang setiap hari saya share, gitu, lalu absen. Alhamdulillah, saya termasuk magnet rezeki yang berkelimpahan, bahagia, sukses, mulia, gitu kan. Hajat saya segera terwujud. Saya punya pasangan taat dan setia, uang masuk ke rekening dengan tiba-tiba. Pancarkan terus, gitu. Terbaik dan sebaik apapun yang teman-teman inginkan, ya, seolah-olah itu sudah terwujud menjadi nyata. Nah, karena pancaran pikiran kita itu mudah untuk menarik hajat kita. Nah, setelah itu yakini bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jangan nggak yakin. 1% saja ada keraguan kepada Allah, maka keajaiban tidak akan mudah datang. Ya, rezeki tidak akan mudah tertarik. Ya, energinya tidak akan mudah tertarik. Kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita hajatkan sendiri, kita omongin sendiri. Mungkin nggak ya, mungkin nggak ya. Nggak usah ada kata mungkin nggak iya. Ya Allah terima kasih, mantap aja, gitu ya. Ya Allah terima kasih, mantap aja. Ya Allah suami saya baik, alhamdulillah. Ya Allah saya sudah punya anak, alhamdulillah. Ya Allah jodoh saya datang, alhamdulillah. Udah, gitu. Yakin ya Allah akan berikan. Nah, jadi itu tadi alur untuk bisa meng-LOP cepat terwujud menjadi sebuah hajat yang terwujud nyata. Nah, itu dunia kuantumnya harus kita kuasai dulu. Kemudian teman-teman jangan tidak ingat untuk selalu menyuntikkan dan LOP. Artinya apa? Ya, artinya ya, sebelum kita meng-LOP itu teman-teman, awalan yang harus dilakukan adalah meluruskan niat. Saya LOP tujuannya buat apa? Ya. Misalnya LOP saya adalah untuk lunas amanah. Ya, yang paling sering saya dengarkan dari teman-teman semuanya adalah persoalan lunas amanah. Lah,
niat ingin ditolong lunas amanahnya itu sudah lurus atau belum? Maksudnya apa? Tujuannya lunas amanah itu untuk siapa gitu? Kalau sudah lunas amanah, tujuannya buka perisai diantaranya adalah salat taubat, istighfar, pokoknya tentang ibadah. Ya, ibadah itu adalah aktivitas untuk buka perisai. Dan yang terakhir adalah menjadikan Al-Quran sebagai teman. Ya, Quranic vibration, menjamkan diri dengan Al-Quran. Walau hanya satu ayat satu hari, yang teman-teman baca, hafalkan, berusaha satu ayat satu hari, hafalkan, berusaha gitu ya. Mulai hari ini kita berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan menjadikan teman Al-Quran sebagai teman. Kalau sudah punya pegangan ayat luar putala untuk persoalan itu lebih bagus lagi gitu. Minimal kita baca Al-Quran ya, 1 menit paling mudah gitu. Luangkan waktu 1 menit. Itu nanti itu aja 1 menit sudah ngefek. 1 menit saja sudah ngefek, apalagi teman-teman bisa membaca 1 jam. 1 jam itu kurang lebih bisa 1 juz. Keren banget kalau bisa 1 juz gitu. Nah, diusahakan. Sudah ada yang bisa melampaui 2 juz atau 3 juz per harinya nih teman-teman yang ada di sini. 1 juz usahakan istiqomah. Lalu perbedaannya setelah kita LOP apa bagi Bunda ya? Kalau kita sudah LOP, otomatis kita akan lebih mudah sukses dan bahagia gitu ya. Nah, jadi antara sukses dan bahagia ini bedanya apa? Antara sukses dan bahagia bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin mau diketik? Bapak Ibu yang ada di Google Meet, bedanya sukses dan bahagia apa? Yuk. Sukses adalah ya, sukses itu berarti kan konotasinya ya, orang-orang kalau membicarakan sebuah kesuksesan identik dengan harta. Dan orang-orang juga mengidentikan orang-orang yang banyak harta itu akan bahagia. Padahal belum tentu itu nggak jadi jaminan orang-orang yang banyak harta tapi bahagia. Contoh artis ya Pak Bu. Kita ambil contoh artis gitu ya. Artis ada yang memiliki stasiun televisi terkenal ya, pemberitaan. Katanya dia orang uangnya triliunan ya, mau apa-apa serba ada, serba mudah. Tapi kok yang terlihat adalah pasangan suami istri itu pernah masuk penjara karena mencicipi yang namanya narkoba gitu. Ya bahagia, kenapa harus pakai narkoba untuk menghilangkan depresinya dia. Nah, itu kan belum bahagia dia, padahal uangnya banyak gitu kan. Terus ada lagi seorang artis di Hollywood ya yang meninggal itu menghabisi nyawanya sendiri, merasa karena terlalu banyak uangnya. Karena dia khawatir mau nyimpen uangnya kemana gitu. Tapi kok ya sampai depresi sampai seperti itu ya. Contoh lagi yang kemarin paling mudah adalah mbak-mbak dokter gitu kan. Dokter uangnya banyak juga ya. Kayak apa sih dokter kan, kurang apa coba? Dokter sudah gelarnya dokter, pasti dia kerjanya di RS itu mendapatkan uang banyak sekali meriksa pasien gitu. Tarif dokter sekarang berapa sih? 100.000 kan sekali periksa gitu. Sekali periksa 100.000 itu satu orang, satu hari periksa 100 orang, cari uangnya gampang banget. 100.000 kali 100 gitu, bisa nyampe 10 juta satu hari gitu. Nah, apakah dia bahagia serta merta bahagia uangnya banyak? Enggak gitu. Kenapa dia mau menghabisi nyawanya sendiri hanya karena tidak tahan melihat bulian dari kakak seniornya? Padahal bulian itu bisa diantisipasi dengan LOP-nya kita gitu, supaya orang yang nggak suka sama kita jauh gitu ya. Kita proyeksikan setiap hari orang-orang yang ada di dekat saya baik gitu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang mencintaiku, berbuat baik kepadaku. Setiap subuh gitu bilangnya, seolah-olah itu sudah terwujud nyata. Tidak ada yang berkata jelek, semuanya auranya positif. Ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Itu nanti mudah sekali terwujud nyata daripada kita mengeluh gitu ya. Aku kok ditindas, aku kok dihina, aku kok diolok-olok. Jangan gitu. Kalau kita sudah memproyeksikan aku dihina, aku ditindas, aku diolok-olok, mereka datang kayak kita yang narik, kita kan hukum ketertarikan gitu. Ada jambret, ada copet, kita yang narik gitu. Ada misalnya ban bocor, sebenarnya kita yang narik gitu. Ya, misalnya ban motor kita dalam keadaan yang kondisinya sudah tipis gitu ya, alhamdulillah ban motorku baik-baik aja gitu. Nah itu bisa kita afirmasikan seperti itu.
Nah, kemudian ya keimanan itu ya harus didatangkan dalam diri kita untuk kita jadikan standar kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, kesuksesan dan kebahagiaan itu harus menurut standar ukuran Allah, Tuhan semesta alam. Jangan pakai standar ukurannya kita, identik sukses bahagia dari harta, padahal bukan. Ya, identik sukses dan bahagia itu dari keimanan diri kita kepada Allah. Maka kalau kita beriman, otomatis tadi Allah bilang kita akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Ya, bagian kita di negeri akhirat nanti dapat, negeri dunia apalagi gitu ya. Kemudian kalau kita mau beriman, sukses datang, bahagia juga datang. Dibandingkan kita ngejarnya sukses doang, kita nggak akan bahagia kalau ngejarnya sukses doang, karena merasa bersaing dengan orang-orang si A, si B, si C, si D. Nah, kalau ngejarnya adalah kesuksesan. Bagaimana kalau saya hanya mengejar kebahagiaan? Itu juga ukurannya standarnya adalah subjektif untuk manusia, bukan objektif menurut ukuran Allahnya. Bukan. Standar kebahagiaan kita adalah rumah mewah, ya kan? Uangnya sampai berlapis-lapis, dompetnya banyak sekali, ya kan? Standarnya kita subjektif, maka kita tidak akan bahagia sejati. Tapi kalau standarnya kita adalah objektif, menurut ukurannya Allah, kebahagiaannya Allah, kan? Kebahagiaannya Allah itu apa sih? Allah tuh nggak mau macam-macam kok gitu. Allah itu nggak menginginkan kita harus kerja keras, nggak ada. Allah suruh bekerjalah, tadi di ayat surat Al-Qasas ayat 77 nggak ada bunyi bekerjalah kamu sekeras mungkin, tidak gitu. Tadi surat Al-Mulk bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini sebenarnya mudah, tinggal bagaimana kita mau mempermudah. Jangan pikirannya ruwet. Pikiran ruwet maka tidak akan ajaib. Maka kita mudahkan. Maka doanya, afirmasi setiap hari adalah mudah ya Allah, mudah. Insya Allah dengan kemudahan menjadikan hati kita senantiasa bersyukur. Dengan bersyukurnya kita, maka keimanan kita pun akan senantiasa bertambah. Ya, seperti itu teman. Nah, kemudian milikilah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs yaitu kebersihan hati. Ya, hati yang bersih akan memancarkan pikiran yang bersih dan positif. Dan bila kita memiliki pancaran energi yang positif, maka akan mudah sekali ajaib. Ya, ajaib mudah diraih. Syaratnya apa? Turunkan garis kebenaran, tidak meninggikan ego. Jangan meninggikan ego apabila ada perintah gitu ya, dari Bunda Susan atau mungkin dari saya gitu. Teman-teman, ayo belajar, ikuti dengan sungguh-sungguh gitu. Selalu mudah untuk menerima nasihat. Allah ingin kehidupan kita mudah, maka kita jangan mempersulit diri sendiri, maka mudahkanlah. Ayo perpanjangan, mudah perpanjang. Ayo sebarkan kebaikan, mudah sebarkan kebaikan. Sungguh-sungguhlah ya. Ketika kita sungguh-sungguh, maka yang 3 posisi thinking, feeling, dan motivation ini akan mudah kita ciptakan untuk menciptakan bahagianya kita sendiri. Ya, ketika kita bisa menciptakan bahagia itu bukan dicari. Ya, bahagia bukan dicari, karena kalau dicari nanti standarnya subjektif. Nah, bahagia itu harus kita ciptakan dari diri kita sendiri. Ya, mau uangnya tinggal 100.000, mau uangnya masih ada 1 juta, mau uangnya 10 juta, ya kan? Beda ya, 100.000 tapi bersyukur, ya, dibandingkan dengan 10 juta tapi tidak bersyukur. Contohnya bagaimana? Punya 10 juta tidak bersyukur, akhirnya tergoda imannya. Dan pada jiwaku, sucikanlah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya, jiwa roh kita. Ini doa untuk membuat roh kita terlindungi senantiasa setiap hari gitu ya. Menjadikan orang-orang yang senantiasa dihindarkan dari hawa nafsu dan senantiasa dilimpahkan ketakwaan. Nanti saya share ya Bapak Ibu, nanti akan saya share di grup WhatsApp doanya ya. Jadi ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2722, doa untuk memohon kebersihan dan kesucian jiwa. Karena apa gitu kan, kalau hati kita kotor gitu, maka perisai-perisai itu kan mudah sekali nempel di hati kita. Kalau hati kita tidak bersih, maka jiwa kita juga tidak akan suci, sehingga nantinya keajaiban tidak mudah untuk
diraih. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya teman-teman sudah paham gitu ya, membedakan antara LOA dan LOP. LOA ilmunya bagus. Nah, saya bilang ilmunya bagus. Nah, semua ilmu itu bagus. Yang tidak bagus apa? Sikap kita dalam merespon. Ya, kalau kita merespon pembelajarannya tidak tepat, ya maka ilmu apapun nanti dibilang nggak pas. Ya, suka membanding-bandingkan gitu. Ah, apaan tuh? Mana rezeki punya LOP? Sebenarnya kan sudah ada LOA. LOP itu mengadopsi LOA, berarti Pak Nas jiplak doang tuh, cuma diganti hurufnya jadi P. Nah, itu tanda apa? Hati kita kotor. Punya prasangka ya. Jadi tidak positive thinking lagi. Maka supaya tadi positive thinking, doanya yang tadi, hati kita supaya dilimpahkan ketakwaan dan kebersihan jiwa itu harus senantiasa kita jaga ya teman-temannya. Nanti insya Allah mudah kok gitu kita praktekkan untuk setelah sholat gitu ya sehari-hari, supaya kita ini senantiasa bersih, lapang. Jadi kalau hatinya bersih, insya Allah juga keajaiban-keajaiban mudah sekali untuk kita dapatkan ya. Begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Nanti Bunda Susan akan melanjutkan dengan riyadoh ya, penguatan dan riyadoh. Kemudian ada 3 kalimat larangan yang tidak boleh diucapkan kalau teman-teman mau meng-LOP ya. Dan insya Allah nanti kita juga akan buat pengumuman siapa yang akan mendapatkan door prize pada malam hari ini. Nah, khusus ada 2 door prize spesial untuk teman-teman yang baru gabung masuk di ruangan privat RFF LOP. Jadi kita malam hari ini ada 5 door prize ya Bunda Susan ya. Nah, dan untuk selanjutnya waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Bunda Susan, dan teman-teman bersiap-siap untuk melakukan riyadah kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersama-sama sambut dengan meriah Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Vita dari motivasinya dan juga telah memberikan ada awalan materi ya, yang insya Allah ini untuk bisa kita raih positif di dalam diri kita. Keep positif, maka nanti miracle terjadi gitu ya. Keep positif, miracle happen. Nah, akan terjadi keajaiban pada kita pada saat di dalam diri kita itu tidak ada minus gitu ya, tidak ada perisai, tidak ada dosa gitu ya. Makanya untuk kita selalu seperti ini Bapak Ibu, menjaga ya, menjaga vibrasi baik, kemudian tetap dalam kondisi yang positif, dan kita jaga ya di dalam diri kita ada thinking, feeling, dan motivation untuk selalu dalam kondisi yang baik, yang brilian. Nah, pada saat ketiganya itu selaras Bapak Ibu, sudah baik pikirannya, perasaannya sudah menjadi nyaman, sejuk, tidak ada was-was tentang masa depan, tidak ada gelisah dengan traumatik masa lalu ya. Kemudian motivasinya sudah tulus ya, karena Allah, yakin ya, tidak ada keraguan lagi seperti itu Bapak Ibu. Maka apapun yang ada di batin Bapak Ibu, menginginkan apapun dari alam semesta raya ini, nanti Bapak Ibu bisa petikkan di benak, lalu mereka semua datang. Apa saja nih Bapak Ibu? Kesehatan, kemudian bahagianya keluarga, bisa jadi peluang-peluang usaha yang menyebabkan finansial Bapak Ibu menjadi meningkat. Finansial meningkat bisa untuk hal banyak Bapak Ibu ya. Bisa untuk pertama mungkin yang masih ada amanah nanti bisa cepat melunasinya. Kemudian ada yang mau umroh, mau haji, bisa segera menunaikannya ya. Kemudian apalagi yang mau ada aset, pengen dinar, pengen rumah, pengen mobil gitu ya. Nanti mudah juga akan datang ke Bapak Ibu semua. Syaratnya berhati-hati dari dosa. Dan saat ini Bapak Ibu, malam hari ini kita pun semuanya berhati-hati ya dalam rangka mengendalikan diri. Nanti dengan cara membaca Al-Quran ya, memberikan program-program baru ya. Dari awal tadi kita menyimak materi, sebenarnya itu memberikan ada program data baru ya, ada di wilayah pikiran kita, pikiran sadar, kemudian nanti akan mengendap ke bawah sadar, apalagi didorong dengan ada
penjelasan didorong dengan ada bacaan-bacaan Al-Quran yang nanti kita akan lakukan ya. Itu bekerja maksimal ada di wilayah feeling ya, makanya nanti terasanya sejuk ya, terasanya nyaman, mudah memaafkan ya, mudah melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman di masa kecil, mungkin inner child Bapak Ibu ada ya, traumatik masa lalu, kemudian sariawan hati itu nanti akan mudah sekali terobati ya dengan teknik membaca Al-Quran jahar yang alhamdulillah saya sudah rutinkan ya, saya sudah praktekkan selama 18 tahun ini dan memang nyata hasilnya Bapak Ibu, nyata sekali. Dari penyakit saya yang tadinya banyak ya, kemudian menyembuh. Setelah itu saya yang tidak punya kemampuan lebih ya, hanya seorang ibu rumah tangga gitu ya, ternyata bisa membuat aneka kreasi ya, kreasi usaha ya, terutama adalah untuk bisa menarik finansial gitu ya Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan karena saya senang ya berbisnis ya, saya menciptakan ada peluang-peluang usaha yang bersifat di sini ada jual ya, dan ada membeli ya. Saya ada membeli sembako, membeli buku, kemudian menjualnya kembali, membeli ada mainan anak, kemudian menjualnya kembali gitu ya, dan lain-lain. Dan itu kemudian mempunyai ada sebuah kekuatan tersendiri ya pada saat kita rutinkan membaca Al-Quran yang metode kita semua praktekkan ya, sudah sekitar 2 tahun ya ada di Privat TRFF LOP. Dan pada saat Bapak Ibu sebelumnya ada minus energi ini mungkin ada sakit ya, ada luka batin ya, kemudian ada utang ya, ada amanah gitu ya, ada rumah tangga yang tidak nyaman, itu nanti menjadi netral dulu gitu ya. Netral itu berarti normal, sembuh gitu ya. Jadi dari yang mungkin ada tidak sehat itu nanti menyembuh. Kemudian misalnya ada minus di finansial, nanti juga akan bisa segera melunasinya ya. Misalnya ada persoalan di rumah tangga juga akan mudah sekali terselesaikan gitu ya. Kemudian anak-anak yang mungkin juga belum bisa selaras nanti akan mudah dikondisikan juga gitu ya. Jadi anak-anak mudah sekali diatur. Itu saya menemukan sendiri kejadian-kejadian ajaib itu di keluarga saya gitu ya, di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya, dengan mengamalkan ada bacaan Al-Quran, kemudian plus ada jurus-jurus magnet rezeki yang kita download, kemudian kita akses, kita praktekkan setiap hari ya, akhirnya menjadi makanan yang sangat lezat ya untuk ruh gitu. Dan kita seperti berasanya tidak mau melepas ya, seperti kita pengen memeluknya ya. Semakin Bapak Ibu belajar ya, makanya Bapak Ibu yang fokus gitu ya, saya bantu Bapak Ibu saat ini gitu ya, saya bantu dengan apa, dengan di samping saya berusaha powerful gitu ya, dalam keadaan apapun saya harus proyeksikan bahagia seperti itu ya. Dan memang saya ingin bahagia gitu ya sebenarnya. Nah, nanti akan bisa terviralisasi ya, tershare ke Bapak Ibu ya vibrasinya, kemudian tertangkap ya, kemudian mudah ilmu-ilmunya nanti untuk dipraktekkan ya. Di samping energi saya yang ingin saya share ke Bapak Ibu ya, kesemangatan saya dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki, kemudian juga cara mengakses energinya adalah dengan akses membaca Al-Quran, kemudian di setiap harinya adalah ibadah-ibadah yang lain gitu ya Bapak Ibu. Makanya ada mentoring tahajud sampai tahajud kembali, yang di dalamnya adalah ada afirmasi ya, kemudian ada amalan-amalan yang dirutinkan gitu ya. Manfaatnya apa? Ya untuk menjaga kepositifan di dalam ketiga bagian diri kita itu Bapak Ibu ya, karena kalau tidak kita bentengi dengan hal-hal seperti itu, pikiran kita mudah sekali teracuni gitu ya, mudah sekali masuk ada berita-berita yang tak disengaja itu toksik, yang kemudian menyebabkan nasib kita itu menjadi tidak baik, tak terduga gitu ya. Makanya kita sadar sekali saat ini, kita ingin ajaib nih, kita ingin nasibnya baik ya, kita ingin dapat kemuliaan dari Allah, maka kita lakukan sekarang ini tanaman-tanaman kemuliaan ya. Dengan apa? Dengan kita kaji ilmu-ilmunya Allah ya, dengan ada ilmu magnet rezeki yang tadi Bunda Pita udah sampaikan, apa sih LOA, apa sih LOP itu ya. Yang intinya adalah LOA itu yang mencetuskan adalah non-muslim. Kemudian Ustadz Nas ingin menyelamatkan ya, menyelamatkan dari penduduk Indonesia gitu ya,
khususnya. Nah, umumnya kan kalau mau melebar seluas-luasnya, alhamdulillah gitu ya, dari akidah gitu ya, dari akidah yang ada. Nanti kalau misalnya umat muslim mempelajari LOA, kemudian tak sengaja mengikuti apa yang diajarkan oleh pencetusnya, nah akhirnya kan bisa jadi keluar kan dari rambu-rambu keislaman, batal nanti Islamnya gitu kan, yang saya lihat dari niat Pak Nas gitu kan ya, niat mulia nih ya kan. Nah kemudian diikatlah dengan ada jurus baru gitu ya, yang di sini adalah pancaran pikiran kita, yaitu LOP gitu ya, law of projection, dipancarkan dulu gitu ya, hal-hal baik dipancarkan gitu ya. Kita berusaha untuk dalam satu hari gitu ya, 24 jam gitu, berusaha memancarkan sebaik-baiknya gitu ya. Dengan apa nih? Dengan banyak ibadah, banyak mendoakan orang lain, banyak berbuat baik. Nah, jurus-jurus yang ada di Manet Rezeki adalah untuk satu, menetralkan dari energi bubur yang barangkali mau masuk atau yang sudah masuk ada di dalam diri kita, kemudian bisa didetok ya, dengan dinetralkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjaga, dan yang ketiga adalah untuk memasukkan gitu ya, memasukkan energi baik. Nah saat ini Bapak Ibu, kita ingin memasukkan gitu ya, memasukkan di dalam pikiran bawah sadar kita ya, dengan membaca Al-Quran, kayak nyuntik gitu ya, kayak kita booster gitu ya, kita berikan ada cas gitu ya, dicas kayak HP nih ya. HP coba kalau sehari semalam ya tidak dicas, padahal dipakai terus nyala gitu ya, tentu kan akhirnya lowbat. Nah manusia sama gitu ya, kalau kita ndak ngecas gitu ya, ndak ngecas ilmu ya, ndak ngecas energi baik gitu ya, maka nanti bisa lowbat Bapak Ibu. Bentuk lowbat itu ya tadi ya, kayak seorang dokter kemudian bisa jadi menghabisi nyawanya sendiri gitu ya. Ini yang udah parah Bapak Ibu, karena minusnya udah sampai -7 sampai -8 gitu ya, sudah lupa diri gitu ya. Sudah lupa, sudah tidak sadar bahwa nyawa itu harus dipelihara gitu ya. Nyawa kan titipan Allah kan, bukan milik kita gitu, tapi dihabisi karena lupa diri gitu ya. Kemudian yang minus, yang skalanya sedang gitu ya, mungkin juga cenderung menambah ya, itu ada demo-demo itu tadi gitu ya. Ya kemudian terlepas dari tujuan baik dari masing-masing keduanya, kita pun menginginkan ada keadaan negara kita dalam kondisi yang aman, yang baik, yang damai gitu ya. Ya akhirnya kita sebisa mungkin memproyeksikan hal-hal baik ya, hal-hal yang positif, terutama adalah untuk keselamatan negara kita, karena kita ada di Indonesia gitu ya, umumnya adalah seluruh dunia. Nah kemudian khususnya diri kita dan keluarga kita selalu doakan seperti itu ya Bapak Ibu semua. Sekarang ini alhamdulillah setelah dari kajiannya Bunda Pita, kemudian saya menambahkan sedikit saja ya, dan kita akan langsung ya cas energi baik yang nanti akan masuk ke wilayah bawah sadar banyaknya gitu ya. Karena yang wilayah sadarnya adalah penjelasan-penjelasan ya, penjelasan-penjelasan yang kajian Bunda Pita tadi sudah sampaikan. Nanti di akhirnya itu juga saya tutup dengan ada penjelasan yang bekerja di wilayah pikiran juga, yang untuk jadi bekal ya, bekal praktek Bapak Ibu di 1 pekan mendatang atau 1 pekan seterusnya, silakan gitu ya. Karena kewajiban kami adalah memang menyampaikan gitu ya, menyampaikan ilmu yang nanti untuk kita jadikan sebagai pedoman gitu ya, sebagai alat gitu ya. Kita kan pengamal Manet Rezeki gitu kan, jadi kita harus ada download ilmu Manet Rezeki kemudian untuk dipraktekkan gitu ya. Walaupun mungkin itu sudah dibahas ya, tapi kan dengan bahasa lain, akhirnya ada irama-irama ya, atau ada syul gitu ya, ada seperti pemahaman yang baru yang nanti menambah Bapak Ibu mudah sekali praktek gitu ya. Nah Bapak Ibu sudah biasa mendengarkan ada kajian, ada penjelasan LOP gitu ya, dan nanti saya akan jelaskan ada 3 larangan gitu ya, 3 larangan pada saat kita ber-LOP, 3 kalimat ya, 3 kalimat untuk kita hindari, karena kalimat itu kalau terus-menerus diucapkan nanti bekerja ada di rasa. Kalau sudah bekerja ada di rasa berarti di feeling ya, menjadi ada mindset di sana ya, yang menjadi seperti ini ya, pengertian gitu ya, keyakinan baru gitu kan, keyakinan baru yang kemudian akhirnya tidak menjadi ada tuh LOP-nya, doanya yang sudah disampaikan. Tak terasa, oh iya saya nih melanggar nih
dari ketentuan LOP gitu. Harusnya saya jangan katakan ini gitu ya. Terutama kan berarti disiplin kata ya gitu ya. Ada disiplin kata, untuk kita juga disiplin rasa. Nah, disiplin rasa bagaimanakah nanti penjelasannya? Ya insya Allah powerful nih Bapak Ibu, karena saya sudah mempraktekannya. Saya sudah praktek, saya mencoba, karena memang Private RFF LOP ini kan ini ya pengembangan dari proyeksi. Terutama karena saya pembisnis gitu ya, dan kemudian saya sebagai ini konselor gitu ya, kemudian juga terapis gitu. Akhirnya saya mengembangkan, oh ya kalau kayak gini caranya gimana ya, ini kan proyeksi gitu, dengan berarti pakai feeling seperti apa gitu. Nah, saya sudah praktekkan, ternyata ampuh juga Bapak Ibu, ampuh ya. Di samping ada wirid-wirid yang sudah saya sampaikan ya di setiap pagi hari, itu juga saya sudah praktekkan gitu ya. Nah, wirid yang saya ajarkan atau wirid-wirid yang Bapak Ibu sudah kerjakan sebenarnya itu adalah bekerjanya di wilayah feeling juga Bapak Ibu. Tapi di setiap hari Bapak Ibu bekerja, di setiap hari Bapak Ibu berkegiatan. Nah, pada waktu malam hari ini adalah bersama-sama gitu ya, berjamaah. Kalau yang wirid-wirid tadi Bunda Pita sampaikan, kemarin-kemarin saya juga berikan, itu nanti untuk prakteknya gitu ya, prakteknya ada di keseharian Bapak Ibu. Kami bekali dengan itu gitu ya. Karena nanti untuk bisa mengendalikan pikiran sadar juga, jangan terlalu banyak overthinking. Misalnya ada hal-hal yang menumpuk, jadi bisa benar-benar mau keren gitu, bisa menyampaikan mau keren, LOP-nya tetap terjaga baik gitu ya, walaupun deg-degan gitu ya, tapi nanti cepat netral gitu, ndak kelamaan gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang baru ya, selamat datang ya kepada Bunda Mimin ya, kemudian ada juga Bunda Yuli ya, Bunda Yuli gitu ya. Selamat datang dari YouTube ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bunda Yuli memang dulu pernah gabung juga ya. Alhamdulillah dari YouTube banyak sekali yang sudah gabung ya. Alhamdulillah tiap hari gitu ya, banyak yang chat ke saya gitu ya. Karena menarik gitu ya, kajiannya rutin, kemudian kami share juga rutin, dan ternyata itu memberikan ada pencerahan-pencerahan tersendiri ya, kemudian menarik mereka semua untuk bisa mengamalkan ilmu magnet rezeki. Insya Allah ini pun berkat dari Allah, teman-teman kita menjadi semakin banyak yang berasal dari seluruh Indonesia, bahkan Nusantara, bisa jadi dari luar negeri ya, karena ada juga yang bekerja di Thailand ya, ada yang kerja di mana Bapak Ibu, yang kemarin di ini ya, ada di Korea kayak gitu ya, ada di luar negeri ya. Jadi insya Allah itu memperkaya dari silaturahim kita, kemudian jalinan keluarga kita, Masya Allah ya, mendunia. Bersyukur sekali Bapak Ibu ya. Insya Allah itu sinyal-sinyal baik ya. Kemudian kita nanti bisa go internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Kan kita LOP dulu ya Bapak Ibu ya, kan semua kan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin ya. Saya ingin cerita, mungkin kemarin saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu ya, tapi ini saya ulang lagi karena kemarin sekilas gitu ya, mungkin ada juga yang belum dengar. Waktu itu ya saya dari Jakarta, kan saya kan pernah kerja di bank kan ya. Kemudian ternyata wah luar biasa ya, wah keren banget gitu ya. Alhamdulillah qadarullah, akhirnya saya tidak berlama-lama ya ada di lembaga perbankan tersebut. Akhirnya saya pulang ya menuju ke Pekalongan. Di dalam perjalanan gitu ya. Jadi kan ada tuh di lampu merah gitu ya, mungkin jalan di trotoar gitu ya. Itu tuh ada bayangan-bayangan gitu ya. Andaikan aku punya rumah di sini gitu kan. Andaikan aku punya mobil gitu kan. Dulu kan belum punya jurus LOP gitu kan. Cuma kan ya Allah, andaikan punya ini ya Allah gitu kan. Kayak seneng banget bayangin gitu kan, seneng banget ini. Ternyata berjalannya waktu, kejadian Bapak Ibu. Punya rumah, punya mobil gitu kan. Kayak kejadiannya tuh dipermudah gitu kan ya. Kemudian setelah itu saya berpikir lagi, waktu itu ada di kantor ya, saya udah kerja di kantor kan selama 3 tahun ya, ada di apotek ibu kota ya. Kemudian ada kerja di Gajah Tirului Arta yang di sana membangun perumahan. Nah, pada saat itu saya juga udah bayangin lagi gitu ya, andaikan saya punya kantor sendiri gitu ya. Dan kantor saya banyak kayak gitu, dan saya nanti bisa kemana-mana itu dengan mudah kayak gitu kan. Saya tiap hari jalan-jalan kayak gitu kan, nggak kayak gini aku di kantor aja kayak gitu kan.
Tapi saya punya kantor sendiri, dan pada waktu saya jalan-jalan itu saya bisa dapat uang tuh kayak gitu. Oh ternyata saya jadi sales Bapak Ibu. Jalannya suami saya buka ada perusahaan ya percetakan buku, dan saya jadi salesnya. Ada 80 sekolahan khusus saya yang saya kerjakan. Penjualan terbanyak Bapak Ibu. Benar, di setiap saya ke kantor di sekolahan itu ya, saya mendapatkan ya ada banyak uang gitu. Jadi kayak panen kayak gitu kan. Nah karena all out gitu ya, all out saya mengerjakan tugas itu ya sebagai sales itu kan. Berangkat pagi gitu kan, pulangnya sampai malam. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kan bagian perjalanan itu kan memang ada yang enak, ada yang enggak enaknya. Nah ini ada enggak enaknya Bapak Ibu, saya ceritakan. Dapat uang banyak gitu ya, tapi pulangnya sampai malam gitu kan. Akhirnya apa enggak enaknya diprotes nih sama keluarga, terutama anak gitu ya. Anak saya yang pertama. Ibu kenapa sampai malam? Ibu pulang gitu. Adek ini mau ke pondok gitu kan. Bu sekali-kali kayak gitu kan. Oh saya kayak tertampar gitu. Kayak tertampar, ya Allah iya ya gitu. Kenapa saya sampai malam seperti ini, siar Baitullah gitu, ngajak orang umroh kan ya. Kemudian juga bawain buku, bawain produk lain, ada plastik dan lain-lain. Oh satu mobil penuh Bapak Ibu. Ya pulang bawa uang banyak penuh juga gitu kan. Tapi ada ndak enaknya. Akhirnya keluar tuh saya LOP lagi keluar. Saat itu bukan LOP ya. Saya keluar hajat gitu kan. Hajatnya apa nih Bapak Ibu? 4 macam. Saya ingin banyak di rumah. Karena kan anak seperti itu ya, udah ada nada-nada tidak nyaman gitu ya. Jadi saya ingin banyak di rumah. Kemudian yang kedua, saya punya kegiatan yang baik dan menyenangkan. Walaupun di rumah, saya punya kegiatan yang baik dan menyenangkan gitu kan. Yang ketiga, saya pengen waktunya banyak untuk keluarga gitu kan. Saya kan kasihan sama anak-anak saya tak tinggal. Nah yang keempat nih keren banget, walaupun di rumah tapi saya banyak uang. Ternyata 4 ini kabul gitu Bapak Ibu ya, mohon izinnya Bapak Ibu. Nah inilah kekuatan dari ini Bapak Ibu ya, pancaran gitu ya, pancaran yang sekarang ini adalah LOP ditambah dengan ada amalan-amalan baik. Nah saat itu saya udah mengamalkan baca Al-Quran ya, kalau di Mana Rezeki namanya Quranic Vibration atau masuk gua keajaiban. Nah ini Bapak Ibu semua ya, tapi disclaimer ya Bapak Ibu ya, disclaimernya Bapak Ibu yang mungkin pegawai pegawai negeri kayak Bunda Pita gitu ya. Nanti jangan terpengaruh dengan LOP saya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak pas, wah gara-gara Bunda Susan ngajari ini, jadi saya di rumah saya enggak kerja di kantor lagi kayak gitu. Enggak ya, jadi ini kan karena ala saya gitu ya. Saya kan bukan pegawai negeri gitu kan. Akhirnya rancangan saya kan seperti itu. Saya banyak di rumah, kemudian saya punya kegiatan yang menyenangkan, banyak waktu untuk keluarga, dan kemudian saya ingin tetap banyak uang toh kayak gitu kan. Boleh kan ya Allah, boleh kan. Seperti itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah ini apa ya, unik gitu ya Bapak Ibu ya, unik tapi ya kayak gitu. Ada nyata kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kekuatan dari yakin ya, karena apa yang kita lakukan asal kita istiqomah gitu ya, istiqomah terus menerus ya, nanti akan menjadi nyata tuh apa aja nih impian-impian Bapak Ibu gitu ya. Tapi jangan lupa bersamain dengan adanya amalan-amalan langitan, karena amalan-amalan langitan ini nanti yang akan bisa memperkuat mental kita saat kita ada tumbukan, memperkuat dari mental kita pada saat kita ada ini ya, kegelisahan, apa bisa apa enggak ya kayak gitu kan. Ini kan keraguan ya, mental kan kemudian menjadi low vibrasinya. Nah pada saat kita lakukan lagi amalan langitannya menjadi yakin lagi Bapak Ibu, karena ruh kita kan melangit ya, ibarat kuantum kita melangit gitu kan. Nah ketarik tuh, menguat mentalnya. Kalau sudah seperti itu keraguan menjauh, yakin kembali seperti itu Bapak Ibu. Mau omongan orang seperti apa, udah jalan aja. Mau orang menghina seperti apa, udah maafin aja gitu ya. Mau orang menjelek-jelekan seperti apa, senyumin aja gitu. Ini ada kekuatan-kekuatan seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata sekarang ini akhirnya Bapak Ibu ya,
seperti memanen dari banyak tanaman yang telah ditanam di masa-masa kemarin, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya bisa Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu pun bisa. Syarat istiqomah, gitu ya Bapak Ibu ya, menjaga 3 state ya, 3 bagian di dalam diri kita: pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Yaitu pikiran sadar ya pikiran kita ini ya, otak gitu ya. Kemudian perasaan kita itu pikiran bawah sadar. Tidak sadarnya adalah ruh kita, bagikan tidur, tapi sebenarnya dia mempunyai kekuatan yang powerful karena melandasi kekuatannya itu terbesar ya dibanding dari perasaan dan juga dari pikiran sadar, gitu ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk masuk ke wilayah feeling ya, untuk bisa memberikan booster obat yang terbaik, makanan yang terbaik untuk wilayah feeling Bapak Ibu ya, dengan membaca Al-Quran metode Bunda Susan, dengan lagunya Bunda Susan, ciri khasnya kayak gini gitu ya, karena ini udah saya lantunkan terus menerus ya, akhirnya menjadi ada, insya Allah ya Bapak Ibu, ada getaran cahaya gitu ya di dalam kolbu kita karena semangat seperti itu ya, dan kemudian membias ya ke kanan kiri kita jumlahnya berapa nih, 100 ya misalnya 100. Nah, saling sambung menyambung nih, kayak Dokter Aisyah Dahlan mengatakan seperti itu ya. Jadi semakin banyak yang hadir gitu ya, yang di sini hadir dalam satu grup itu, satu orang segini nanti dikalikan gitu. Makanya semakin banyak itu nanti akhirnya semakin melangit Bapak Ibu sinyalnya gitu kan. Sinyalnya semakin melangit untuk apa? Mengantarkan LOP ya, permohonan proposal Bapak Ibu ke arsinya Allah. Lalu nanti Allah perintahkan tuh simpul-simpul titik-titik yang ada di semesta ini tuh kabulkan permintaan Bunda Manda, tuh kabulkan permintaan Bunda Pita, tuh kabulkan permintaan Bunda Yuli, Bunda Nurhayati, Bunda Omsa dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya ajak Bapak Ibu teman-teman yang lain yang belum di sini nih, biar nih sambung menyambung gitu ya. Ini yang mengatakan dokter Bapak Ibu. Dokter karena beliau memang faknya ada di sana ya. Luar biasa, CHT, kemudian seorang dokter ya, kemudian juga seorang pemikir ya, tentunya beliau banyak sekali berkiprah di daerah kejiwaan gitu ya, karena beliau menangani ya, ada ini ya, pemuda atau orang-orang ya yang terkena kasus-kasus narkoba juga, agar bisa menyembuh ya dengan terapi-terapi beliau. Di samping memberikan ada pencerahan seminar-seminar yang berupa ada ini ya, parenting ya, kemudian juga untuk akhlak ya, akhlak dari pemuda-pemudi di Indonesia juga gitu ya, memberikan pencerahan-pencerahan gitu ya kepada semua yang member-membernya beliau gitu kan. Nah, ini bergandengan tangan nih Bapak Ibu ya. Jadi sinyalnya tuh semakin panjang melangit kalau kita jumlahnya makin banyak. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu semua ya, sudah jam 9 karena kita nanti akan biar lebih ini ya, lebih cepat gitu ya. Insya Allah nanti jam 10 kurang kita sudah selesai, dan jam 11 kurang nanti kita sudah selesai juga ya. Kita tidak cepet-cepetan Bapak Ibu ya, tetapi kita tetap dengan bahagia ya, dengan santai, tapi kita seperti zag-zag gitu ya Bapak Ibu ya, dengan gerak yang bisa lebih tertata, dan nanti bisa segera bisa ini ya, istirahat bersama keluarga Bapak Ibu semua, di samping cas energi terbaik malam ini.